Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah berbagai persoalan hidup kita, baik karena dampak dari COVID-19, tapi juga berbagai pergumulan yang kita alami tiap-tiap hari sepanjang minggu ini, kita masih diberi Tuhan kekuatan, kesehatan, sukacita, kesempatan untuk kita belajar satu poin penting dalam konteks keluarga. Yaitu pertanyaan saya adalah, mengapa orang begitu sulit untuk terbuka? Tema saya adalah self-disclosure. Jadi mengapa orang menjadi sulit untuk terbuka, bahkan kepada pasangan dan orang terdekatnya? Ya, padahal ini sangat penting. Mengapa ini sangat penting? Karena satu, untuk supaya semuanya menjadi jelas. Dalam konteks kejelasanlah segala sesuatu bisa dimaknai dengan baik. Kalau tidak jelas, ini sangat berbahaya dalam pernikahan. Masing-masing menafsir apa yang disampaikan oleh suami atau istri. Masing-masing membangun pengertian sendiri. Dan yang bahaya adalah seringkali itu jauh sekali dari apa yang sebenarnya. Sehingga kejelasan akibat kita terbuka menjadi hal yang sangat penting. Kadang-kadang dibalik keabu-abuan atau kesamaran karena kita tidak siap terbuka atau karena berbagai risiko. Nanti saya akan bahas mengapa. Kita menjadi enggan untuk terbuka. Kita menunda waktu untuk terbuka. Kita pikiran satu harilah saya terbuka. Tapi akhirnya tidak terbuka. Akhirnya pernikahan yang seharusnya tidak memikul beban akibat kita tertutup dan abu-abu, semuanya kemudian bisa memicu persoalan yang lebih kompleks karena seringkali kita menafsir terlalu jauh, bahkan kita bertindak terlalu jauh. Pada kasusnya tidak seperti itu. Dan kita berkali-kali kita melihat ada orang-orang yang salah tafsir tentang apa? Tentang situasi mereka, karena itu tidak jelas. Nah, ayat yang saya ingin baca sini adalah Kejadian pasal 2 ayat 25, satu ayat saja. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ketelanjangan ini bukan diterjemahkan secara sekedar tidak menggunakan pakaian. Ya, ini sebelum kejatuhan. Tetapi ada keterbukaan di antara mereka. Ada sesuatu yang menjadi kekuatan mereka. Tidak ada satu gap. Tidak ada satu barrier di sana. Tidak ada satu upaya untuk memasang semacam sesuatu yang kemudian menutupi yang sebenarnya. Nah, ketika jatuh dalam dosa lah. Nah, baru situlah manusia memakai topeng, memakai sesuatu yang kemudian tidak bisa lagi dilihat secara langsung kecuali butuh keterbukaan. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika manusia itu hidup dekat dengan Allah, ketika mereka itu dekat komunikasi dengan Allah, ini pra kejatuhan, manusia bisa terbuka, semuanya bisa jelas, tidak ada perasaan atau beban apapun. Ketika mereka terbuka kepada pasangannya, mereka bisa membahas segala sesuatu dengan baik. Mereka bisa menemukan sesuatu yang seharusnya mereka maknai pernikahan itu dengan baik. Karena apa? Karena semua jelas. Nah, untuk kejelasan inilah memungkinkan kita untuk membahas banyak hal tanpa ada interpretasi yang salah tentang apapun juga dari pasangan kita. Tapi kalau tidak, seringkali masalahnya bukan pada masalahnya, tapi pada interpretasi yang salah atas masalah yang terjadi. Hal yang kedua adalah saya bicara tentang hambatan. Mengapa orang menjadi sulit untuk terbuka, bahkan kepada orang dekat dia, katakanlah kepada keluarga atau juga kepada pasangan. Karena hambatan pertama adalah rasa takut. Kita terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Kita terlalu takut untuk mengatakan apa yang kita alami pada waktu sebelumnya, bahkan beberapa hari yang lalu, atau apa yang terjadi ke depan kita. Karena ini tidak biasa, tidak nyaman, mungkin menyimpang atau mungkin kesalahan, kita menjadi makin takut untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena barangkali menyangkut dengan kesadaran kita bahwa risikonya besar. Kalau saya terbuka bagaimana? Kalau saya terbuka apakah dia siap? Mungkin dia siap, saya tidak siap, atau sebaliknya. Saya siap terbuka, nggak apa-apa apapun risikonya, supaya ini bisa beres. Tapi mungkin pasangan saya tidak terbuka. Beberapa kasus ada dianjurkan supaya suami terbuka kepada istrinya, tapi istrinya tidak dipersiapkan. Dia berpikir kalau terbuka yang ada adalah penyelesaian masalah. Yang ada adalah istrinya bisa mengerti, memaafkan dia, dan semuanya bisa perbaiki. Tapi justru yang tidak dia duga terjadi. Begitu suami mengaku apa yang sebenarnya terjadi, karena ini bukan sebelum mereka menikah, setelah mereka menikah. Dalam pernikahan mereka ini terjadi. Istri begitu tidak kuat dan akhirnya memutuskan untuk mereka berpisah. Kenapa? Karena telah mengaku beberapa peristiwa yang sangat menyakiti hati istri.
Dia tidak memikirkan bahwa efek daripada pengakuan itu. Apakah itu berarti Pak Tony kita harus menyimpan seumur hidup? Enggak juga. Apakah kita harus tutupi menjadi rahasia kita? Enggak juga. Tetapi apakah kita siapkan dia? Ketakutan seringkali membuat kita enggan untuk bercerita. Mengapa? Karena dalam beberapa pengalaman ini sangat bisa merugikan, bukan cuma kepada kita yang bercerita, tapi juga kepada dia. Bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada kita dan beberapa orang yang terkait dengan itu. Nah, sehingga apa yang disebutkan dengan hambatan ketakutan itu seringkali menjadi pertimbangan yang membuat orang sulit sekali terbuka. Nah, kalau pasangan kita menjadi sulit terbuka, saya menduga ada sesuatu yang sangat besar yang kalau diceritakan mungkin kita tidak siap untuk mendengarnya. Kalau dia ceritakan mungkin efeknya terlalu besar, dan untuk itu dia bukan tidak ingin terbuka, tapi kita tidak siap ketika dia terbuka, atau dia bukan tidak ingin terbuka tapi terlalu berisiko untuk terbuka sehingga dia memilih untuk menyembunyikan, dan ini tidak baik karena sesuatu rahasia yang ditutupi satu hari bisa menjadi bom waktu kalau istrinya tahu atau suaminya tahu dari orang lain. Dan ini yang saya katakan mengapa orang begitu sulit untuk terbuka, karena ada ketakutan atas risiko kalau dia terbuka, baik kepada dirinya yang terbuka maupun kepada pasangan, kepada siapa dia terbuka. Hambatan yang berikut kenapa orang sulit untuk terbuka sehingga self disclosure ini menjadi sulit dalam pernikahan adalah karena beban rasa malu. Nah, ketika itu menyangkut hal-hal yang sangat sensitif, yang kemudian itu membawa implikasi yang lebih luas pada hubungan mereka, kemudian menjadi malu untuk terbuka. Mengapa malu? Karena kalau saya terbuka, mungkin pasangan saya akan meremehkan saya. Saya terlihat begitu kotor dan begitu rendah. Kok bisa melakukan itu? Saya terlihat orang yang gak punya moral atau tidak bermoral. Kok bisa? Kamu bisa melakukan itu, gimana sih? Sampai orang terheran-heran kalau mendengar itu. Tapi kalau itu ditutupi juga, itu akan membawa hal yang tidak baik bagi hubungan mereka. Apalagi kalau satu hari dia tahu dari orang lain. Nah, tapi kita untuk terbuka itu tidak gampang. Self disclosure itu tidak gampang dalam sebuah pernikahan. Kenapa? Karena satu sisi kita ingin terbuka. Kita tahu kita harus terbuka. Dalam pernikahan tidak ada yang sifatnya rahasia. Tapi kalau kita terbuka, kita juga takut. Ya, kita merasa malu. Kalau kita terbuka nanti dia menganggap saya, ih, kamu kayak sampah deh. Ih, jorok sekali kamu, kok moralnya rendah sekali. Ih, saya gak nyangka kamu sudah aktif di gereja, puji-pujian lagi. Ternyata. Nah, sikap yang seperti ini yang membuat perasaan malu itu menghambat orang untuk terbuka. Ya, sehingga self disclosure itu menjadi sulit sekali, keterbukaan menjadi sulit sekali karena ada beban rasa malu. Selain rasa takut, kita malu. Nanti dianggap saya sampah. Dianggap saya kok gak bermoral, dianggap saya kok begitu jelek ya. Kok kamu perempuan bisa melakukan itu? Kamu gak mikir waktu itu? Yang Anda malah dihakimi. Kok kamu, saya gak nyangka ya. Dulu saya tahu kamu perempuan baik-baik, atau dulu saya tahu kamu cowok baik-baik, ternyata dengar juga serem. Ini benar, saya harap ini tidak benar loh. Waduh, makin besar rasa takut dan rasa malu, sehingga sulit sekali pasangan kita harus berbicara apa adanya, harus ungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, harus mengatakan apalah yang sebenarnya dialami. Dan ini kadang-kadang membuat kita menjadi sulit sekali. Hanya kita simpan rahasia itu, dan kalau kita simpan, ingat, itu tidak baik buat diri kita, karena kita tidak percaya kepada pasangan kita. Tapi juga kita takut dengan apa yang terjadi. Kita takut juga kalau sesuatu yang terjadi yang lebih buruk daripada saya simpan ini, sehingga menjadi pertimbangan yang rumit. Apalagi ini hal sensitif terkait dengan orang tertentu, sehingga bisa menimbulkan konflik. Dan rasa takut, rasa malu itu berkecamuk menjadi hambatan untuk kenapa orang sulit sekali untuk bisa terbuka pada pasangan paling dekat atas hal-hal yang sensitif. Hambatan yang terakhir selain rasa takut, rasa malu, juga perasaan ragu. Kita ragu karena mempertimbangkan, kalau saya terbuka ini risikonya, kalau saya tertutup itu risikonya. Kalau saya tertutup risikonya sekian, kalau saya terbuka ini risikonya. Nah, untuk itu kita menjadi ragu. Kita menjadi bimbang, dilematis. Satu sisi kita ingin terbuka, memberitahu apa yang terjadi, memberitahu sesungguhnya inilah yang saya alami. Tetapi kalau kita berpikir-pikir sudut risiko plus minus, kalau saya terbuka akan begini, kalau saya tidak terbuka begini, ya udahlah, saya simpan sebagai rahasia saya. Dan untuk itu keraguan menghambat kita untuk tidak bisa terbuka. Mengapa? Karena seringkali kita berpikir atau diperhadapkan oleh situasi begini. Satu sisi saya punya tanggung jawab moral untuk terbuka karena supaya tidak ada rahasia di antara kita. Ini beban berat. Ini semacam tekanan yang membuat saya tidak nyaman. Karena saya selama ini tidak berani untuk terbuka. Ini menimbulkan rasa bersalah juga kalau kita menyimpan sesuatu atas pasangan kita. Tapi kalau kita terbuka, kita juga tidak siap dengan risiko. Kita malu dengan semua yang bisa terjadi. Nah, ini menimbulkan rasa ragu yang besar di hati kita. Satu sisi kita ingin supaya beres.
Tapi mempertimbangkan risiko, seringkali kita menjadi ragu dan tidak berani untuk terbuka. Nah, saya ingin kita sadar bahwa ketika kita ingin terbuka, saya minta kita berdoa dulu. Saya minta supaya kita belajar mempertimbangkan semua risiko. Tetapi kalau kita tahu bahwa keterbukaan itu membawa kebaikan, kita tahu bahwa ini saatnya terbuka, pastikan bahwa pasangan kita siap menerima berita kita, siap menerima cerita kita, siap menerima pengakuan kita. Sebab kalau tidak, ini akan menjadi sesuatu yang tersimpan dan menjadi rahasia pribadi. Dan ini tidak baik. Kita coba untuk menjalin hubungan, tapi ada sesuatu yang kita simpan. Ada sesuatu yang gelap dalam hidup kita yang tidak perlu dia tahu. Yang penting begini, kita berpikir gini, yang penting kan sudah beres. Saya sudah tidak melakukan lagi. Iya, tapi kalau kamu terbuka kan tidak salah juga. Tapi kalau saya terbuka risikonya pasangan saya akan begini begitu, aduh terlalu berat. Ya udah saya simpan. Nah, kalau itu benar, ini tantangan yang tidak sederhana. Mari berdoa, sebab ketika kita terbuka itu mungkin menyakitkan. Dia akan sakit. Saya juga akan menjadi sakit dengan itu. Tapi lebih baik siapkan pasangan kita, doakan dia supaya dia dewasa. Hanya orang dewasa lah yang bisa berbesar hati menerima, dan lebih pilih ya suami itu atau istri itu jujur ketimbang menyimpan sesuatu. Karena ketika kita menyimpan sesuatu, tidak baik pada pernikahan kita, tidak baik juga buat diri kita, dan selamanya kita dirundung oleh rasa bersalah karenanya. Nah, untuk itu kita berdoa supaya beri rasa takut, beri rasa malu, dan beri keraguan itu bisa kita atasi. Memang ini saya katakan tidak mudah, tapi tidak mudah bukan berarti mustahil. Berdoalah supaya Tuhan Yesus mampukan kita, kan dalam Yesus tidak satupun yang mustahil, termasuk kita membuka diri, memberitahu apa yang terjadi, yang mungkin memalukan sekali kalau kita cerita, orang tidak percaya, tapi sampaikan saja. Dan saya berdoa Tuhan Yesus menolong kita untuk terbuka, dan pasangan kita bisa menerima, dan pemberesan itu bisa terjadi, keterbukaan itu bisa terjadi, dan nama Tuhan dimasyhurkan. Saya ingin mengatakan shalom dan terus memberkati. Amin.